Gimana lu mau punya relationship tapi kalau lu nggak mengenal Tuhan? Simple man, relationship sama Tuhan. Gue bangun pagi, gue bikin kopi apa segala macam ya. Gue ngeliat matahari kan terbit sini. Gue bilang good morning Tuhan Yesus, thank you for today. Simple. It's only heart to heart relationship man. There you go. That's the key. Alright, you guys, what's up in? Hey, what's up man? What's up? Oke. See you man. Sekarang ini gua sama temen gue, and udah lama nih kenal nih, cuman nggak pernah sedekat gini, asik. Cuman ini sesi ini impact one on one bersama Ipin. Gua nih cuman pengen tanya aja langsung to the point aja ya. Ini bisa nggak lu ceritain lu nya dulu ya. Jadi title-nya ini impact Tuhan dalam hidup lu. Ini kan bakalan definisinya bakal meluas nih ya. Tapi ini apa sih yang benar-benar kayak ada impact-nya banget nih penyertaan Tuhan dalam hidup lu gitu, Pin. Langsung aja. Langsung aja ya. Take it, bro. Gila kalau gue mulai cerita dari masa gue kecil ya. Yo, Masa gue hancur tuh dari umur belasan tahun, umur 13 gue udah yang namanya udah dicobain iblis. Gue hilang perjaka gue 13 tahun. Parah emang, SMP kelas 2 atau 3 tuh gue lupa. Anyway, lanjut cerita. Cewek gue hamil waktu gue SMA kelas 2. Waktu itu gue udah di Amrik ya. Cewek gue masih di Indo, nelpon hamil. Terus gue bilang, tadinya dia mau gugurin. Gue bilang, jangan. Gue udah bikin salah, gue tanggung jawab. Kalaupun dia gak mau anaknya, gue bakal jaga itu anak. Singkat punya cerita, umur 17 tahun gue jadi seorang bapak. Untuk saat itu jadi seorang bokap aja susah kan, umur 17 gitu. Ditambah, masih muda. Ditambah anak gue special need. Dokter bilang otaknya dia nggak bisa tumbuh. Jadi anak gue otaknya dia seperti anak umur 1 tahun. Jadi komunikasi nggak bisa, apa semua nggak bisa. Tapi ya penyertaan Tuhan ternyata mulai dari saat badai itu ada. Walaupun gue nggak pernah sadar. Sampai saat ini gue baru sadar. Jadi waktu gue melakukan pertobatan ya, tahun ini, gue flashback sama hidup gue. Gue kawin cerai 2 kali. Orang pada bilang, oh lu nikah lagi lu perzinahan lah, apa segala macam. Banyak kok orang pendeta-pendeta yang bilang, gue tuh bakal hidup gak bener apa segala macam. Tapi intinya, waktu tahun ini gue ngelakuin pertobatan, gue ngerasa banget men, Tuhan angkat semua dosa-dosa gue, dan gue bisa ngerasain itu. Karena kasih itu nggak bisa lu pegang, tapi lu bisa rasain kalau lu dikasihin Tuhan. Lu ngerti kan? Kalau istri lu sayang sama lu bisa ngerasain kan? Tanpa istri lu bilang. Kasih Tuhan tuh lebih dari itu men. Jadi gimana ya, dari gue nggak bisa apa-apa men. Gue yang pertama aja gue cerai sama istri gue yang pertama, anak ikut gue. Sampai sekarang anak gue si Casey itu umur 28 tahun, special need. Tapi puji Tuhan men, gue sampai apapun gue bisa lewatin gitu. Walaupun gue nggak sadar ya waktu itu ya, gue ngerasa gue bisa sendiri. Tapi kalau gue pikir-pikir, bukan gue yang sendiri men. Tuhan nempatin orang-orang benar di sekitar gue. Walaupun gue kacau. Gue ngelakuin kejahatan tuh banyak banget ya. Istilahnya kejahatan tuh gue ngerasa gue bejat. Perempuan. Drug ada. Kalau perempuan sudah jangan dibilang ya. Gue terlalu banyak tuh, gak sampai orang juga pada tahu tentang gue tuh gak bagus. Perempuan yang deket gue sampai
istri gue yang sekarang tuh waktu pacaran pertama sama gue banyak temen yang bilang hati-hati sama gue karena gue bangsat, dan gue sadar itu. Ternyata karena gue begitu juga, mana ya, gue nggak bisa salahin siapa-siapa, gue sendiri yang salah kalau gue bilang begitu. Tapi puji Tuhan bro, tahun ini, terus terang sih tahun kemarin, tahun 2024, nyokap gue sakit parah. Dokter telepon gue karena kita kan call 911 waktu nyokap sakit. Dokter cuma bilang nyokap lu nggak bisa lewat dari 2 malam karena semua organ tubuhnya sudah tidak berfungsi. Kidney udah nggak berfungsi, nafas harus nafas buatan, jantungnya udah lemah banget, jadi udah nggak mungkin bisa hidup lagi, kata dokter. Dari situ gue udah nggak pernah ke gereja. Lu tahu deh, baca Alkitab juga gue enggak, gue bandel men. Tapi gue cuma bisa berharap sama siapa lagi? Dokter aja yang pintar bilang cuma 2 malam. Gue cuma bisa doa sujud men sama Tuhan men. Gue bilang, Tuhan kasih aku kesempatan kedua deh buat sayangin mama. Dari situ walaupun hati gue masih takut ya, gimana ya, gue nggak bisa berharap sama siapa-siapa lagi. Akhirnya dalam 2 malam nyokap gue bisa siuman seminggu. Dokter bilang, wah bagus, berarti masih bisa dikasih kesempatan hidup. Ya gue thank you sama Tuhan. Terus sampai nyokap mesti cuci darah 3 kali seminggu. Wah, itu kan parah untuk umuran seumuran 70 berapa nyokap, 76 ya, 77 waktu itu. Cuci darah 3 kali seminggu itu udah parah. Udah 2 bulan di rumah sakit, gue juga masih minta berdoa kan gue waktu itu. Gue bilang, Tuhan gimana mau kasih nyokap bahagia. Cuci darah aja seminggu 3 kali. Kan orang habis cuci darah kan lemes, gak bisa kemana-mana. Nggak lama dokternya nelfon lagi. Dia tanya, lu pakai obat tradisional gak? Gue bilang enggak. Obat tradisional apaan? Ya gue nggak tahu, kata dokternya. Tapi nyokap lu nggak perlu cuci darah lagi. Dokter bingung. Dokter aja bingung apalagi gue. Tapi gue tahu siapa yang nyembuhin. Karena gue tahu men, Tuhan gue Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyembuhkan, bukan Tuhan yang mematikan. Di situ gue janji sama Tuhan, Tuhan tahun 2025 gue janji gue bakal rubah diri gue. Awal Januari pas tahun baru, gue nggak tahu ke siapa, gue udah mulai cari-cari tentang Tuhan, cari-cari tentang gue tahu siapa Tuhan Yesus itu kan, tapi kita nggak mengenal lebih dekat, cuma tahu istilahnya kan. Tapi gue lebih mengenal lebih dekat. Dari situ gue puasa bro. Gue tinggal sama cewek gue udah 8 tahun ya, tinggal bareng ya kita. Waktu itu gue bilang sama cewek gue, kita married deh pas ulang tahun pacaran kita deh, tanggal 19. Dia pikir gue bercanda. 3 hari sebelum kita nikah, gue bilang siapin surat cerai. Terus nanya, lu serius? Gue bilang gue serius. Karena gue bilang, gimana kalau gue mau tobat tapi gue masih tetap hidup dalam perzinahan. Jadi walaupun gue cuma pernikahan gak diberkatin di gereja ya, gue tahu kok bakal bilang bukan gereja, bukan ini. Tapi gue bilang sama cewek gue, sebelum kita nikah kita minta izin sama Tuhan, kita minta restunya. Gue doa bareng sama bini gue pagi itu sebelum nikah. Gue cuma bilang, Tuhan tahu pernikahan gue di dunia ini cuma apa yang ngeberkatin ini di dunia, tapi gue berdoa minta restu lu, minta restu Tuhan ya, maksudnya bukan minta restu Tuhan. Dan dari situ mulai ada orang bilang, gue baca-baca sosial media, serahkan dirimu, kekhawatiranmu semuanya sama Tuhan aja. Kelihatannya gampang kan bro, doa, Tuhan saya serahkan semua. Gue butuh waktu 2 minggu lebih men untuk berdoa begitu. Gue takut dan gue malu gitu. Gue bilang, Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu dosaku. Cuma Ipin malu Tuhan, apa Tuhan masih mau nerima waktu gue doa di situ.
Gue merinding man. Badan gue merinding banget, kayak ada keringat dingin masuk begitu. Gue nggak tahu kenapa. Waktu gue doa minta, serahkan gue serahin diri gue semua buat Tuhan. Dari kesehatan, finansial, keluarga, semua. Kayak ada di dalam kamar gue cuma berdoa sendirian, gue sujud. Kayak ada angin tuh gak sih masuk. Gue juga nggak tahu ada apaan gitu. Waktu itu ya Januari dingin sih dingin, tapi nggak ada angin dalam kamar gitu. Itu ada angin, gue ngerasa sendiri. Situlah gue ngerasa badan gue pas habis berdoa itu enteng banget. Sampai detik ini gue nggak pernah ngerasa namanya susah. Hati gue damai sejahtera bro. Impact Tuhan men. Setiap hari men, hal kecil apapun, dan bangun pagi gue selalu bilang thank you. Karena gue udah gak bisa minta apa-apa lagi. Gue gak mau minta apa-apa lagi. Tuhan yang kasihin semua buat gue. Gitu aja sih bro. But it's good. Terus satu yang gue memang admire juga ya, respect juga sama lu ya, yang kayaknya apa namanya, lu bisa nyatakan tanpa malu kebesaran Tuhan dalam hidup lo gitu, yang benar-benar ada impactnya, yang orang-orang itu bisa ngeliat lu, wow Ipin kok modelnya sekarang kayak gini nih. Wow, that's great. Jadi Tuhan tuh nyata nih, dan dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi. Jadi apa yang lu nya dulu manusia lama bisa menjadi manusia baru yang sekarang ini, and itu impactnya bagus banget. Makanya gue pingin banget ngobrol kayak bikin podcast kayak gini kalau ya, karena ini tadi cewek gue aja 3 bulan pertama muak ya sama kelakuan gue ya, karena bukan muak sih, dia kayak gimana sih, bingung kenapa gue bisa berubah. Karena kan gue biasanya beda gitu kan ya. Cuma dari sampai bulan waktu itu Maret ya, dia ulang tahun ya, dia marah sama gue. Kayak cari gara-gara gitu. Karena dia muak sama kayaknya gue bikin mungkin kayak begitu ya. Tapi waktu itu gue bener-bener gak sadar. Maksudnya gue terlalu happy gitu. Gimana sih kalau orang happy itu ya? Ada api mula-mula gitu, sukacita gitu. Sukacita. Tapi dia sampai kaget, kok lu bisa begini, bisa begitu. Tapi sekarang dia mulai terima. Mulai terima, dan dia tahu. Dan dia mulai merasa benar. Iya, kalau bilang sih itu sih kerjaannya Roh Kudus tuh. Yang bikin kita tuh dari inside out, kan tentang gospel kan, it's always about inside out. Jadi bukan outside in. Jadi dari dalam dulu kita dibentuk segala macam dengan segala event segala macam, dan akhirnya ada satu titik poin yang boom. You know what? This is the time, and I think God wants me to do this. I believe that so, Dan I would say let's keep going, prosesnya, dan api itu jangan sampai mati, dan just clinging on him, dude. Tapi satu pasti ya, Tin ya, yang apa namanya, kita sebagai umat percaya juga, semakin kita deket sama Tuhan tuh, itu musuh tuh makin getol tuh, pulling you down, dude. I mean, kayaknya lu juga ada experience itu juga kan, dan itu bakalan main-main sama emosi lo, dan kasih keraguan-raguan, dan kemungkinan disappointment juga, Iya. But then again, betul. Lu bisa angkat diri lu sendiri itu dari Roh Kudus, dan juga environmentnya, dan juga aku bilang sih Tuhan juga bisa pakai istri lu juga kan sebagai instrumennya untuk pada saat lu jatuh atau gimana gitu, tanpa disadari itu dari Tuhan ini, ayo bangkit lagi macam. And surrounding you juga ngaruh juga sih, Bu. Banget man, semua. Makanya gue bilang ya, yang pasti ya, yang penting itu lu punya relationship sama Tuhan. Gimana lu mau punya relationship tapi kalau lu nggak mengenal Tuhan? Simple man, relationship sama Tuhan. Gue bangun pagi, gue bikin kopi apa segala macam ya. Gue ngeliat matahari kan terbit sini. Gue bilang good morning Tuhan Yesus, thank you for today.
Simple. It's only heart to heart relationship, man. There you go. That's the key. You know. Heart to heart. Terus gue coba bilang, semua gue berantem sama bini, gue cerita sama Tuhan. Aduh Tuhan, hari ini kesel Tuhan. Aduh Tuhan, aduh gue gini. Gue ceritain gitu. Yeah. You know what happened? Calm me down. Saya pulang ke bini, udah deh, udah maaf. Dan what? Yeah. It's your wife, man. I know. Kenapa mesti dibikin jadi musuh? That's how the Holy Spirit work in you. Yeah. Yeah. Gitu sih. Makanya kan Tuhan bilang, kalau kita manusia ya, kita mau dipimpin sama siapa? Kalau kita sendiri memimpin diri kita, nggak akan bisa. Tapi I am nothing without Christ. Kita minta tolong Roh Kudus tuh di atas kita, hidup dalam kita. Jadi kita nggak akan terjatuh kalau kita selama hidup di dunia, kita bakal berjalan dalam dosa. Lu nggak akan bisa hidup suci. Iya. Lu tahu kan? Karena nggak ada orang suci dalam dunia. Nggak ada orang, cuma satu. Bilang juga di Alkitab. Iya. Cuma Tuhan ya. Cuma Tuhan Yesus. Yesus waktu berjalan kan dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya. Tapi dia hidupnya suci. Makanya kita kan cuma hidup dunia penuh dengan dosa. Yes. Maka tiap hari kita bilang thank you. Thank you Tuhan telah hapus dosa-dosaku yang kemarin dan yang akan datang. Ya. Dan dosa tuh udah nggak ada powernya lagi buat kita. Nggak ada powernya lagi. Satu yang pasti Lupin. Sebagai true believer, yes, dosa kita udah ditebus, tapi kita nggak bisa lagi hidup dalam dosa. Accidental sin, yes, it's possible. Cuman kita not like kayak bener-bener, you know what, I wanna do sin today. Nah itu kita udah nggak bisa lagi sih. It's you know. Emang gini aja bro. That's the toughest one, you know what I mean? Betulnya nggak tough sih ya. Kalau lu punya relationship sama Tuhan. Iya, karena fokus kita pada Tuhan. Ya, kalau lu fokus sama Tuhan, lu malah jadi, lu udah disayangin sama Tuhan, apa lu mau melepaskan diri dari Tuhan? Ya. That's the key though. Oh man, that's deep, lu- baby. Lu misalkan suka sorry nih, gue dulu kan bejat. Anggaplah gue suka main cewek. Iya. Sekarang gue tahu Tuhan udah ambil dosa gue. Apa gue mau balik lagi ke kehidupan gue yang dulu? Lepasin Tuhan gitu untuk balik ke disebutnya Gue yang lama. temporary happiness, Yes. temporary desire gitu. Gue ngelepasin Tuhan untuk ngejatuhin diri gue dalam dosa. Men, gue udah ngerasa dosa gue diangkat aja. Gue itu bisa bener gue ngerasain banget gitu. Terus gue mau balik lagi ke dosa. Aduh bro, tuh orang paling dam-dam kalau gue bilang. Karena gue ngerasain sendiri sih. Iya. Supernatural banget sih ya buat gue ya. Banyak kok temen gue, saudara gue sendiri pun nggak percaya. Makanya gue main-main. Tapi ya, nggak tuh. Iya. Tuhan gak usah dibikin main-main bro. Masa lu mau main-mainin sama Tuhan? Oh, gue bilang gue percaya padahal gue masih bejat. Tapi seperti yang lu bilang, karakter gue kan dari dulu banyol, suka gini, suka you know, gue masih ngerokok, kadang minum. Doesn't mean gue itu melakukan dosa. Cuma banyak orang merasa, oh lu kata aja Kristen, katanya ikut Tuhan, kok lu masih ngerokok, lu masih minum. Pikiran manusia beda sama pikiran Tuhan bro. Ya, itu the thing is, kalau misalnya mau bukan tentang rokok, mau ngopi, as long lu nggak bikin item itu sebagai master lo, so be okay. Kalau misalnya mau ngerokok segala macam, gula juga penyebab cancer segala macam, you know what I'm saying? Anything though, you know what I mean? Asalkan tidak menjadi master lo, then it will be alright. Ya. That's why, you know, that's between you and God and how to deal with that kind of situation. Jadi makanya is a lot of freedom dan di dalam ini Kristenan dan freedom dalam kata-kata between you and God. Yeah. When you do something, wait, is this going to benefit me and all that? Is this going to be my master? Sama juga kalau duit juga, okay, it's good.
but only for the transportation. Is it gonna be my master or is it gonna be my tool? Ya nggak sih? Sama aja itu konsepnya segitu aja. Cuman memang kebanyakan orang lihatnya, oh man, gampang sekali untuk menghakimi segala macam. Dan padahal juga di Alkitab juga Paulus juga bilang, jangan pernah lu menjadi sok benar. You know what I mean? Untuk memberikan input, kritikan boleh, tapi secara kasih foundationnya. You know what I mean? Cuman ya kalau dari gua sendiri aja sih, I'm just gonna keep myself humble. You know what I mean? Gua nggak bakal ngakimin. Kalaupun kalau gua mengasih input, gua akan menanyakan orang itu sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus sama perempuan Samaria itu kan. Iya. Right? Kasih minum. Dan dia tahu perempuan ini punya laki 5 segala macam tuh. Ini Tuhan Yesus bilang. Dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma tahu, you know what I mean? Cuma beri aku minum. Tapi nggak ada untuk penghakiman kan. Dia cuma menanyakan. Aku tahu kamu tuh punya, banyak, suami segala macam, right? So dari situ ya simple questions. Jadi dari situ pasti kita menanyakan instead of ngasih tahu, ini pinpoint lu di sini. Itu kan kayak benar-benar kayak agamawi ya. Tapi kalau kita menanyakan, is it benefit to you? Atau dari situ kita orang tersebut bakalan bertanya sendiri, berpikir, dan akhirnya dari inside out lagi. Oh, you know what? Akhirnya itu dari pertobatan jadi pertobatan banyak itu dari awalnya dari diri kita kan. Oh iya ya. Iya. You know what I mean? Dari situ itu maksud gue kayak gitu kan. Right, bener. kasih tapi juga yang jelas dan tegas juga ada. Jadi kasih itu bukan cuma kaleng-kaleng doang, ya udahlah, it's okay, tapi lu mempertanyakan aja gitu aja. Jadi lu nggak kayak sok paling benar dan righteous, itu juga nggak bisa. Betul. You know what I'm saying? Just be humble, you know? Jadi gini ya, kalau gue ya, kalau gue nggak bisa membantu orang menyelesaikan masalahnya, let's say orang ini punya masalah segala macem, gue nggak akan mau, wah lu salah nih, lu mesti begini, lu salah, lu mesti begini. Gue nggak mau ikut campur, tapi gue cuma bisa bilang, gue nggak bisa menyelesaikan masalah lu, tapi gue cuma bisa mendoakan. Yeah. Simple bro. Prayer is the best weapon now. Biar dia yang berhubungan langsung sama Tuhan. Lu minta tolong sama Tuhan, jangan minta tolong sama manusia. Karena gue berapa kali minta tolong manusia, malah gue dikecewakan. Gue sampai saat ini gue all little things bro, gue minta bantuan Tuhan. There you go. I think that's the best impactnya di situ ya. Yang man, that's a good talk man, you know. Ya man, gue juga masih belajar. Oh, we all do. Ya. Tapi ya man, keep on processing and all that. I know. Next year gonna be better. Kan Tuhan bilang, biarkanlah imanmu seperti biji sesawi. Bukan sebesar loh. Yeah. Biji sesawi kecil begini bisa jadi pohon segede gimana? Itu maksudnya merambat. Ditanam merambat, akar ke bawahnya besar, keluarnya besar. Itulah seperti biji sesawi. Yeah. Man, thank you bro buat coming. Sebelum cabut coba dilihat dulu dong nih bajunya dong. Ini kita juga nih si Ipin ini juga businessman juga nih. Ini agak baru kita bikin. You know what I mean? Christ. Actually Christ, this is Ian, kalau orang tahu kan. Christ Ian. Kayaknya tulisan Christian. Tuh, ini tapi broken cross. Broken cross. So we cannot live without Christ. Yeah. Remember that, you know? Ian itu meaning I am nothing. There you go. Desainnya keren bu, siapa yang desain? Ada temen gue Stefano. Anyway, alright, thank you Pin ya. Thank you bro. Good talk. You too, know man. it. Alright guys, I'll see you in the next session.